Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin ifatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa di dalam acara Karomah, yaitu kajian setiap Ramadan yang diadakan oleh PC Persis Astana Anyar. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita berada di hari yang kedua di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan semua amal kita yang ada di bulan Ramadan ini meningkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ifatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami ingin membahas satu ayat Al-Qur'an yang sudah favorit setiap para mubalik membahas di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Di mana ayat tersebut berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin fatu iman rahimakumullah. Pada ayat tersebut yang perlu kita ketahui adalah ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yang harus kita ketahui tentang alladzina amanu. Kemudian kutiba alaikumusiyam. Yang ketiga kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan yang terakhir la'alakum tattaqun. Tentu para ulama, para mubalik, ustadz sudah banyak yang menerangkan, tapi di sini kami perlu mengingatkan dan mengulang kembali makna dari ayat tersebut sesuai dengan para ahli mufassir dia itu membahas. Hadirin fatu iman rahimakumullah. Pada ayat tersebut mukallafnya atau yang dipanggilnya ialah ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Tentu yang menjadi pertanyaan kita, siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman itu. Kalau kita melihat di dalam tafsir, suatu tafsir diterangkan oleh Imam As-Sobuni bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat yaitu 6 kelompok. Ya, terdapat 6 kelompok besar orang yang memegang agama atau kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, innalladzina amanu wa hadu wa nasara wa sabiina wal majusa wal asroku wa innallaha yufsilu bainahum yaumal qiyamah. Pada ayat itu diterangkan innalladzina amanu wa hadu wa nasara was sabiina wal majusa wal asroku innallaha yufsilu bainahum yaumal qiyamah. Al-ayah. Ayat ini menerangkan ada 6 kelompok di dalam Al-Quran yang dikelompokkan oleh Allah, termasuk bagian kelompok yang terbesar yang diterangkan oleh Imam As-Sobuni, dan yang bagian dari cabang-cabangnya masuk ke dalam kelompok tersebut. Jadi innalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Kelompok pertama, hai orang-orang yang beriman. Tadi yang dipanggil untuk saum, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Maka di sini diterangkan, siapa orang yang beriman itu? Imam As-Sobuni dalam kitab Sawatu Tafasir menerangkan bahwa yang dimaksud orang yang beriman itu adalah man sodaqullaha wa rasulahu wa ittiba'u Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang dimaksud innalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil kelompok orang-orang yang saum itu adalah pertama orang yang sodaqullaha, orang yang dia itu percaya, yakin terhadap Allah. Orang yang beriman termasuk kepada Allah, yang dia meyakini bahwa segala macam ini yang mengatur, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rasulahu, dan kepada rasulnya mereka pun juga beriman. Sebab terkadang ada orang yang beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada rasulnya. Ini banyak sekali contohnya. Di antaranya kelompok-kelompok lain yang dia itu mengangkat Nabi sendiri, seperti Ahmadiyah dan lain sebagainya. Ini bagian daripada orang yang sodaqullaha atau amanullaha, tapi tidak sodaku rasulah, tidak dia itu amanu rasulah. Kemudian ittiba'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua ciri orang yang beriman adalah mengikuti apa yang disyariatkan kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah syariat-syariat yang 5 khususnya, yaitu dari mulai syahadat, dari mulai sholat, dari mulai zakat, saum, dan termasuk ibadah haji. Ini semua bagian daripada fardun ya ayyuhalladzina amanu, yaitu kewajiban orang-orang yang beriman. Apabila kita lihat al-haji, kewajiban haji, kita lihat siapa orang yang bisa mengikuti haji. Di situ kita dapat lihat apakah ada orang-orang yang selain Islam dia itu melaksanakan ibadah haji? Tidak ada. Padahal ibadah haji adalah bagian daripada milah Ibrahim yang kemudian diikuti oleh Rasulullah SAW. Hadirin patut iman rahimakumullah. Kemudian kelompok yang kedua wahadu, yaitu kelompok Nasrani, kelompok Yahudi. Kenapa kelompok Yahudi ini adalah kelompok yang dia itu tidak termasuk dipanggil untuk melaksanakan ibadah saum. Kalau ada orang Yahudi yang tidak saum, maka dia tidak dosa. Kenapa? Karena dia bukan kelompok bagian ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian wanasoro, orang Nasrani, dia pun juga sama. Ketika dia tidak melaksanakan saum, dia pun tidak berdosa, karena dia pun juga bagian daripada, bukan bagian dari kepada ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian wasobiina, orang-orang sobiin. Siapa orang-orang sobiin? Orang-orang yang diterangkan dia itu menyembah bintang atau ahli nujum seperti Hirokla, itu dikatakan orang sobiin. Wal majusa, dan orang-orang yang menyembah api. Orang-orang yang menyembah api ini adalah orang-orang yang dia itu majusi, yang dahulu itu adalah dipelopori oleh orang-orang Yunani. Dan yang terakhir adalah wal asroku, dan orang-orang yang melaksanakan kemusyrikan. Siapa itu? Bisa Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Pokoknya setiap orang masuk ke dalam wal asroku, dia tidak berdosa kalau melaksanakan saum. Kenapa? Karena dia tidak terpanggil bagian dari mukalaf tadi ya ayyuhalladzina amanu. Maka di sini diterangkan bahwa yang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah saum adalah ya ayyuhalladzina amanu. Artinya yang 5 itu, kelompok yang 5 tadi itu adalah jelas mereka itu adalah finar, dia itu di neraka. Sedangkan kelompok ya ayyuhalladzina amanu, kelompok inilah nanti yang akan terbagi menjadi 2. Ada yang sebagian ke surga dan ada yang sebagian ke neraka. Inilah diantara hakikat kalimat yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita dipanggil untuk saum, mau melaksanakan saum, tentu kita akan balasannya surga. Tapi kalau kita sudah masuk dalam kelompok ya ayyuhalladzina amanu tapi tidak mau kita dipanggil untuk saum, kita tidak akan masuk ke dalam surga atau kita akan bagian dari neraka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ayat atau kalimat yang kita bahas yaitu tentang kutiba alaikumusiyam. Di sini kutiba, setiap ulama mufasir menerangkan kalimat kutiba itu artinya adalah fardun, wajib. Yang menjadikan pertanyaan, kenapa ditulis kutiba? Padahal kutiba itu artinya ditulis. Menurut Imam Ar-Raghib dalam kitab Mufradatil Lafadzil Quran, di situ Imam Ar-Raghib menerangkan bahwa kalimat kutiba itu asal arti adalah menjahit. Menjahit dari ujung kulit ke kulit, itu orang Arab menyampaikan kutiba, artinya dijahit. Kemudian kalimat kutiba dilemparkan kepada huruf, di mana kutiba artinya ditulis, karena orang yang menulis adalah orang yang merangkai huruf, satu persatu huruf dirangkai, maka jadilah dia itu kutiba. Kemudian dalam Al-Quran, kemudian oleh Allah kalimat kutiba ini artinya pun ditulis, artinya mempunyai makna yang telah ditetapkan. Artinya apa? Karena sebelum Allah menetapkan, mewajibkan, ternyata Allah mempunyai beberapa dulu urutan atau rangkaian, seperti kita rangkaiannya menulis. Jadi ada rangkaian wahyu saum sebelum Allah menerapkan kalimat kutiba pada bulan Ramadan. Artinya apa? Sudah ada rangkaian-rangkaian saum yang sebelumnya, yang diwajibkan sebelumnya, sehingga sampai Allah menetapkan kalimat kutiba alaikumusiyam, yaitu saum di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kamal ladina min qablikum. Kamal ladina min qablikum, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Kama kutiba ala ladina min qablikum, sebagaimana apa yang telah ditetapkan atas orang-orang yang terdahulu. Artinya sebagaimana saum yang sudah diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu. Walaupun sebagian ahli mufasir menerangkan sebagaimana lamanya saum yang sudah ditetapkan oleh orang-orang yang dahulu. Sebab di zaman kelompok Nasrani dulu pernah ada hadis menerangkan Nasrani pernah diperintah saum untuk 1 bulan. Tapi ada ulama lagi mufasir menerangkan bukan lamanya, tapi kutiba atau kama kutiba itu mempunyai makna, yaitu istilahnya caranya saum. Tapi yang lebih sahih adalah yang pendapat yang pertama, bahwa kama kutiba ala ladina min qablikum itu adalah maknanya sebagaimana saum yang diwajibkan seperti orang-orang yang dahulu. Ini sebagaimana bukti bahwa Rasulullah SAW sebelum turun ayat kutiba alaikumusiyam, Rasulullah SAW sudah biasa saum. Saum apa yang dilaksanakan Rasulullah? Yaitu saum seperti yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam kitab Taurat. Karena dalam kitab Taurat diterangkan bahwa sebelum diwajibkan saum Ramadan itu, saum yang pertama kali diwajibkan itu adalah Yaumul Bid dan saum Asyura. Maka Rasulullah sebelum dia itu hijrah ke Madinah atau 2 tahun sebelum dia itu turunnya ayat kutiba alaikumusiyam di Madinah, Rasul sudah biasa dia itu saum Yaumul Bid dan saum Asyura. Begitu juga orang nabi-nabi yang diutus sebelumnya pun juga sama. Nabi sudah bisa melaksanakan saum dengan bukti ada yang disebut dengan saum Daud. Artinya apa? Ini menunjukkan para nabi pun sudah diwajibkan yaitu untuk melaksanakan saum. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, ahabbu syami ilallah, sebaik-baiknya saum di hadapan Allah Subhanahu wa taala siamu Dawuda, yaitu saum Nabi Daud. Wa kana yasumu yauman, karena dia itu saum 1 hari, wa yuftiru yauman, dan berbuka 1 hari. Inilah saum yang sebaik-baiknya di antara kita saum sunat. Kenapa? Karena kita lihat kalau kita melaksanakan saum Daud atau saum sunat Daud, lihat berapa hari kita melaksanakan saum Daud atau berapa kali kita melaksanakan saum Daud. Kalau kita diberi usia 60 tahun, artinya bisa jadi kita 30 tahun usia kita dipakai untuk saum Daud. Ini pengertian dari kalimat kamal
kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian yang keempatnya adalah ayat yang berbunyi la'allakum tattaqun, di mana kalimat la'allakum tattaqun ini adalah merupakan bagian daripada tujuan dan hikmah dari saum itu sendiri. Kenapa? Tujuannya adalah untuk membentuk karakter manusia yang takwa. Kalau kita melihat secara bahasa, kalimat takwa itu diambil dari kalimat wako, yaki, wiko, yatan. Artinya menjaga. Maka secara makna dan pengertian, kalimat takwa bisa diartikan menjadi tiga hal. Yang satu, takwa mempunyai makna al-khudu'u, yaitu tunduk dan patuh. Takwa mempunyai pengertian tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Dia tidak menambah-nambah dan tidak mengada-adakan apa yang telah diatur Allah melalui nabinya, yaitu melalui syariatnya. Kemudian dia hanya tunduk patuh, samina wa atona, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu namanya takwa. Kemudian yang kedua, kalimat takwa bisa mempunyai pengertian yaitu al-ihtilatu, berhati-hati. Artinya apa? Sebagaimana disandarkan pada hadis Umar, ketika Umar bin Khattab ditanya tentang takwa, apa jawab Umar? Umar menjawab, takwa itu adalah bagaimana digambarkan, bagaimana kalau kamu berjalan dalam suatu jalanan, kemudian di jalanan tersebut terhadap banyak durinya, apa yang kamu lakukan? Tentu kamu akan berhati-hati dan memilah mana yang tidak ada durinya. Begitu juga orang yang takwa akan selalu berhati-hati di dalam apa? Memilih dan memilah perkara mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Artinya orang yang takwa akan berhati-hati dia itu terhadap perkara yang diharamkan. Yang ketiga, pengertian makna dari takwa adalah al-khaufu, yaitu takut. Orang yang takwa adalah orang yang takut kepada Allah. Maka di antara keistimewaan saum itu nanti, ya, pembahasan yang kedua insya Allah nanti. Di antara keistimewaan saum itu adalah al-khaufu, yaitu bisa membuat orang itu takut terhadap Allah. Karena saum sendiri mendidik manusia untuk takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap apa? Takut terhadap azab Allah. Takut terhadap siksanya, takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara makna ayat tersebut. Artinya kalimat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun, bahwa ibadah saum mempunyai makna yaitu mukallafnya yang dipanggilnya adalah khusus, yaitu hanya kita orang-orang yang beriman. Kemudian tujuan dari saum adalah membentuk karakter manusia yang bisa sampai mempunyai la'alakum tatakun, sehingga dengan saum orang itu akan bisa selamat, dia itu terbebas dari neraka dan insya Allah masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.